Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan rencana jahat busuk mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah. Bagaimana akhir dari kesudahan nasib orang-orang yang ingin menentang melawan Allah dan Rasulnya. Allah mengirim kepada mereka burung ababil yang jumlahnya jamaat datang berbondong-bondong dari segala macam arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Saudara-saudaraku, ikhwan dan akhwat fillah, jumpa lagi dalam kajian tafsir. Insya Allah kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Fil yang artinya adalah gajah. Surat yang tergolong makiyah, terdiri dari 5 ayat. Ayat yang pertama menjelaskan tentang hakikat sebuah kejadian besar, yaitu peristiwa pasukan gajah. Yang kedua adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan rencana jahat busuk mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ayat ketiga dan keempatnya adalah bagaimana cara Allah menggagalkan usaha mereka. Dan yang kelima adalah bagaimana akhir dari kesudahan nasib orang-orang yang ingin menentang melawan Allah dan Rasulnya. Kita mulai ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Luar biasa, i'jaz, mukjizat Al-Quran ini ternyata menjelaskan tentang peristiwa hanya cukup dalam 5 ayat. Ayat yang pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah memulainya dengan sebuah pertanyaan yang mengundang keingintahuan. Tidakkah kamu mengetahui bagaimana Allah memperlakukan pasukan gajah? Ini ternyata orang-orang yang pernah mengalami peristiwa gajah tersebut masih banyak yang hidup. Sehingga bisa ditanyakan, karena peristiwanya kurang lebih 40 tahunan sebelum ayat ini turun. Yaitu ada seorang raja yang bernama Abraha, yaitu Raja Habasyah, yang dia bermaksud ingin menghancurkan Ka'bah karena iri, hasad terhadap Ka'bah yang menjadi pusat perdagangan, dimuliakan oleh orang-orang yang datang dari berbagai macam penjuru dunia. Lalu dia membuat sebuah tandingan, ternyata tidak bisa. Hingga akhirnya dia mengumpulkan pasukan. Di dalam pasukan itu ada gajah-gajah yang besar. Dan gajah ini adalah simbol dari pasukan darat yang menakutkan. Pasukan yang besar. Karena tubuh gajah yang besar, dia juga memiliki suara yang menakutkan, lengkingan suaranya. Dia punya kapasitas tenaga yang besar, kulitnya yang tebal. Ini sudah bisa menggentarkan orang-orang, ya, penduduk orang-orang Quraisy yang tinggal di sekitaran Ka'bah. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Ka'bah, Baitullah. Allah hendak memuliakan juga daerah, negeri di mana ada Ka'bah di sana. Allah juga akan memuliakan ternyata salah satu Rasulnya, ya, nabinya, Rasulnya yang lahir pada tahun yang sama dengan peristiwa tersebut, agar ini dikenang terus sepanjang sejarah. Dan Allah juga memuliakan penduduk yang ada di sekitarnya, yaitu Quraisy, orang-orang yang mengurus Ka'bah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah betapapun hebat upaya mereka, tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah, Allah jadikan usaha itu fi tadlil, yaitu menjadi sia-sia, menjadi rugi buat mereka, bahkan membinasakan mereka. Maka ini menjadi pelajaran buat siapa saja yang ingin menentang melawan Allah dan Rasulnya, sekaligus apa? Memberikan penguatan kepada Nabi SAW bahwa akhir dari perjuangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membela Allah dan Rasulnya. Lalu Allah jelaskan bagaimana Allah menghinakan pasukan gajah tersebut.
Wa arsala alaihim tairan ababil. Allah mengirim kepada mereka burung ababil yang jumlahnya jamaat, datang berbondong-bondong dari segala macam arah. Allah hendak menghinakan pasukan gajah yang dengan tubuhnya yang besar dengan seekor burung tairan yang kecil. Yang secara logika umumnya burung itu kalau dia membawa batu, dia tidak akan bisa membunuh. Tetapi batu yang dibawa tarmihim bihijaratim min sijil, yaitu batu yang sudah dibakar, dipanaskan, yang begitu mengenai seseorang akan mematikan. Bahkan bukan hanya mematikan, Allah menyebutnya faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah menjadikan mereka seperti daun. Al-asf itu adalah daun kering yang makul, yang dimakan oleh ulat. Jadi bentuk penghinaannya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mencoba menentang, melawan Allah dan Rasul-Nya. Maka kemuliaanlah bagi kita yang menjaga agama kita, menjaga Islam ini, memperjuangkannya. Dan juga kemenangan akhir dari kesudahan perjalanan ini adalah milik orang-orang yang membela Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.